Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pada pertemuan yang lalu sudah kita ambil tentang masalah itnab, yaitu perkataan yang panjang, lafadznya lebih panjang dari maknanya. Dan ini juga termasuk salah satu bidang ilmu balaghah yang akan menjadikan ucapan itu semakin indah, semakin jelas, semakin kuat. Itnab, memanjangkan ucapan, ini adalah akan menambah beberapa fawaid, di antaranya semakin jelas, semakin indah, semakin kuat. Kalau nggak ada faedahnya, maka ini tidak boleh. Ini namanya tatwil atau hasyun. Maka ucapan yang panjang itu akan menjadi indah ketika pada tempatnya, dan itulah balaghah. Ketika dibutuhkan ngomong sedikit, yang ngomong sedikit. Ketika dibutuhkan ngomong banyak, yang ngomong banyak. Itulah balaghah. Baik, insyaallah akan kita lanjut bentuk-bentuk atau jenis-jenis itnab, bentuk itnab. Qala al-khamis, yang kelima, at-tadhyil. Tujuan yang kelima atau bentuk yang kelima dengan cara at-tadhyil dari kata-kata zail, yaitu ekor atau untuk melanjutkan atau untuk meneruskan. Nahwu qaulihi ta'ala wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah telah datang al-haq dan telah sirna al-batil. Sesungguhnya batil itu memang banyak sekali sirna, zahuqa. Zahuk, mudah sekali sirna. Maka ucapan innal batila kana zahuqa ini sebenarnya sudah didapat dari wazahaqal batil. Batil itu sudah sirna. Tapi sekalian saja diteruskan bahwasanya kebatilan itu memang sudah sifatnya. Dia itu mudah sirna, zahuqa. Sighah mubalaghah dari zahikun, zahukun. Maka jumlah innal batila kana zahuqa ini namanya lanjutan atau terusan dari penegasan wazahaqal batil. Itu tadhyil. Qala as-sadis at-tadmim, untuk menyempurnakan. Nanti akan ada syarahnya. Nahwu wa yud'imuna at-ta'ama ala hubbihi. Tadmim itu adalah nanti sebenarnya kalau nggak dikasih pun nggak apa-apa. Tidak ada yang tidak akan merusak makna atau tidak akan memalingkan arah. Tapi dikasih saja untuk lebih sempurna. Tentunya semua ini ada faedah. Tentunya ada faedahnya. Dan mereka memberikan makanan, yaitu makanan yang mereka cintai ala hubbihi, tentunya makanan yang mereka cintai, bukan makanan sisa atau makanan yang tidak layak atau makanan yang buruk, tapi makanan yang mereka cintai. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi. Maka jumlah ala hubbihi ini sebagai tatmim terhadap at-ta'am. Seandainya wa yut'imuna ta'am sebenarnya sudah cukup, mereka itu memberi makan kepada orang-orang. Tapi biar lebih jelas lagi, makanan yang sesuai dengan makanan mereka yang mereka sukai, bukan memberikan makanan-makanan yang tidak disukai. Qala as-sabi al-ihtiras, yaitu untuk menjaga. Al-ihtiras maknanya untuk menjaga supaya enggak dipahami salah. Wa huwa an yu'ta bi kalamin yarfa'u tawahhuma ghairil maqsud, yaitu didatangkan dengan sebuah ucapan yang akan mengangkat dugaan sesuatu yang tidak diinginkan. Itu ihtiras. Kaqauli syair, seperti ucapannya syair, dikatakan ini adalah syairnya Tarfah Ibn al-Abd. Sebagaimana kemarin juga syairnya Tarfah Ibn al-Abd. Fasaqa diyaraka ghayra mufsidiha saubur rabi'i wadimatun tahmi. Jumlah ghayra mufsidiha atau ghayra mufsidiha, ghayra sebagai hal, dari saub. Semoga mengaliri rumah-rumahmu
dengan aliran atau dalam keadaan tidak merusaknya, tidak sampai merusaknya. Karena namanya suqya, mengaliri atau menyirami. Ini ada yang menyirami yang suqya azab dan ada yang suqya rahmah, siraman yang azab. Hujan itu ada yang hujan azab dan ada hujan yang hujan rahmah. Semoga mengaliri rumah-rumahmu dan tidak sampai merusaknya. Itu maksudnya. Saubur rabi'i, saub adalah al-matar ala qadril hajah. Itu namanya saub, hujan yang sesuai kebutuhan. Hujan sedang. Ar-rabi' musim semi. Wadimatun adalah al-matarud daim, hujan yang terus. Tahmi ay tasilu, mengalir. Jadi semoga hujan-hujan yang sedang dan juga hujan-hujan musim semi yang sedang dan juga dimah, hujan-hujan yang lama, riceh, itu kalau bahasa orang Jawanya riceh. Terus tapi sedikit kan? Gerimis tapi terus. Tahmi sampai mengalir. Ini semoga mengaliri rumah-rumahmu. Maka ucapan ghairu mufsidiha ini adalah tatwil, ini adalah itnab, memanjangkan. Memanjangkan. Tujuannya adalah untuk ihtiros. Supaya lebih ucapannya itu tidak dibawa kepada makna yang lain, tidak dibawa kepada makna yang tidak diinginkan, yaitu hujan yang merusak. Semoga rumah-rumahmu diberi hujan yang tenang, tidak sampai merusaknya. Karena kalau di Arab, hujan yang berlebihan akan merusak rumah. Hujan kalau di Arab, kalau berlebihan akan merusak rumah. Rumah itu bisa kayak jadi garam karena pakai tanah. Kalau hujannya terlalu besar, rumahnya langsung gunduk, langsung hanyut, leleh. Qala as-samin at-takraru lit-taukid. Bentuk itnab yang ke-8 ada banyak sekali ya, kawan. Itnab ini termasuk banyak sekali dalam Al-Qur'an, banyak sekali itnab. Bahkan rata-rata itu dimasukkan dalam itnab. Takrar tujuannya adalah untuk taukid. Nahwu qaulihi ta'ala kalla saufa ta'lamun, tsumma kalla saufa ta'lamun. Jumlah yang kedua tsumma kalla saufa ta'lamun ini takrar. Murni takrar, enggak ada lebihan kata yang berbeda. Kecuali hanya tsumma itu. Maka ini tujuannya adalah untuk taukid supaya lebih tertekan dalam dzihnis sami. Qala al-itnabu yuqabilul ijaz. Qala syarh alat al-idah, al-itnab yuqabil ijaz. Itnab lawannya ijaz. Ijaz ringkas, itnab panjang. Wa takunu fihi al-alfadhu zaidatan 'alal makna. Lafadznya lebih panjang daripada maknanya. Li ghardin balaghiyin, dengan tujuan balaghah, dengan tujuan balaghi. Yazidul kalama husnan wa jamalan, yang bisa menambah ucapan itu semakin indah dan semakin bagus dan semakin indah. Wa huwa fil Qur'ani katsir wa lahu turukun mukhtalifah. Di Quran ada banyak dan memiliki bentuk-bentuk atau metode-metode atau uslub yang beragam. Kama fassalna fil matan, sebagaimana sudah kita rinci dalam matan. Wa nuwaddihul amthilata al-madhkurata mithalan dan sebagaimana yang dan kami akan menjelaskan contoh-contoh yang telah lalu satu persatu contoh. Fa fil mithalil awwal lafdzul amr fil ayati mubhamun. Wa qata'na dabiroha wa qadayna ilaihi dzalikal amr. Sudah kami tetapkan kepadanya, itu kepada Nabi Lut, tentang perkara ini. Ucapan al-amr fil ayah mubham karena masih perkara ini. Wa waddahahu ma ba'dahu, lalu dijelaskan oleh ucapan setelahnya, wa huwa dabiroha ulai matu musbihin. Bahwasanya keadaan mereka akan segera dihancurkan, dibinasakan. Wa hadha tawdihu yazidul makna takriran wa sabatan fi dhihnis sami. Dan penjelasan seperti ini menambah makna, semakin tertetapkan dan semakin tertancapkan dalam dhihn, dalam pikirannya seorang yang mendengarnya. Wa bil mithali tsani, dalam contoh kedua, utifat was salatil wusta wa hiya minas shalawatil khams ala as-shalawat. Sudah termasuk salatul wusta, salat asar sudah termasuk salawat. Min babi atfil khas alal am, termasuk bab mengatofkannya khusus kepada maktuf alaihi yang am.
Wal ghardu min dzalika at-tanbihu ala sya'ni hadhihi shalah. Tujuan di model seperti ini adalah untuk menjelaskan tentang keutamaan salat asar. Wal haddu 'alal muhafadzah 'alaiha, dan tambahan anjuran untuk menjaga salat asar, wal i'tina biha, dan memperhatikan lagi, semakin memperhatikan lagi. Wa aksuhu al-mithalu tsalis. Lawannya adalah contoh yang ketiga, yaitu atful am alal khos. Kalau yang tadi kan atful khos alal am, mengatofkan yang khusus kepada yang umum. Kalau ini mengatofkan umum balik kepada yang khusus, ini juga boleh. Alladzi dzukira fi awalan al-walidain wa hum ba'du man yashmaluhum lafdzul mu'minin. Di mana pada contoh yang ketiga disebut al-walidain. Sedangkan hum, yaitu para walidain, ini sudah dicakup oleh lafaz mukminin. Wa huwa min babi dzikril 'am ba'dal khas. Ini termasuk menyebutkan umum setelah menyebutkan khusus. Wal ghardu min dzalika al-inayatu bil khas. Tujuannya adalah perhatian kepada yang khas. Justru malah perhatian kepada yang khas. Yaitu malah yang kepada yang terdahulu. Kalau tadi kan atful khas alal am kan malah perhatian kepada yang belakang. Di belakang pun kalau disebut lagi itu pun menunjukkan lebih diperhatikan. Atau dengan cara disebutkan duluan ini, dzikrul khas atau dzikrul am ba'dal khas, ini juga semuanya mengandung i'tina, lebih mempedulikan yang khas. Jadi kalau ada umum terus khusus, berarti khusus tadi lebih dipedulikan. Demikian juga kalau ada khusus kemudian umum, bukan kok memedulikan yang umum, bukan. Jadi kalau ada umum kemudian khusus seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini juga mempedulikan yang khusus. Atau kalau ada khusus kemudian umum, jangan dibalik, jangan kemudian memedulikan yang umum, enggak, ini juga memedulikan yang khusus yang di depan tadi, gitu. Haitsu qaddama dzikrahu wahdahu, dari sisi disebutkan sendirian di depan. Tsumma jaa'a ba'dahu lafdzun yashmalu man adahu kama yashmaluhu. Kemudian datang lagi setelahnya sebuah lafaz yang mencakup selain khusus tadi, man adahu, balik pada khusus, selain yang khusus tadi, kama yashmaluhu, sebagaimana mencakup yang khusus itu tadi juga. Faka'annahu dzakarahu marratain, seakan-akan seperti ini adalah seperti menyebutkan dua kali. Orang tua, kemudian orang tua lagi. Karena mukminin juga mencakup orang tua, gitu loh. Itu tadi salah satu fungsinya. Wa fil mitsalir rabi', dan pada contoh yang keempat, qaulu ta'ala subhanahu, jumlah i'tiradiyah li tanzihil maula azza wa jalla. Kemarin wa yaj'aluna lillahil banat subhanahu wa lahum ma yashtahun. Ini jumlah i'tiradiyah karena subhanahu ada maf'ul mutlak, sabbahtu subhanahu ada jumlahnya. Kalau wal i'tirad, apa itu definisi jumlah i'tiradiyah? Jumlah untuk hanya sekedar untuk membentang atau tersisip di tengah-tengah, itu namanya i'tirad. Itu menghadang. An yu'ta baina kalamaini muttasilaini fil ma'na bi jumlatin aw aktsara. Yaitu didatangkan antara dua ucapan yang saling bersambung. Kalau nggak saling bersambung nggak i'tiradiyah namanya. Ini jumlah i'tiradiyah itu harus di tengah-tengah dua sesuatu yang saling terkait, saling menuntut. Bahkan kalau dalam masalah nahwu, jumlah i'tiradiyah itu harus antara dua i'rab yang saling menuntut, bukan hanya dua kalam, dua i'rab. Antara mubtada dan khobar, antara fi'il dan fa'il, dan yang semisalnya. Kalau enggak di antara dua sesuatu yang saling menuntut, enggak dinamakan i'tirad. Karena namanya i'tirad itu kan misah, ngadang. Kalau sesuatu itu enggak saling menuntut, ya enggak dipisah namanya. Baik dengan satu jumlah atau lebih, i'tirad itu boleh banyak. La mahalla min al-i'rab, jumlah i'tiradiyah termasuk jumlah yang enggak punya i'rab, sebagaimana dalam muwassilul tullab. Tujuannya li ghardi tanzih kama fil ayah. Baik tujuannya itu untuk tanzih, macam-macam tujuan i'tirad itu. Ada untuk doa, ada untuk taklim, macam-macam. Seperti fala uqsimu bima waqi'un nujum wa innahu laqasamun lau ta'lamuna azim. Itu antara sifat dan mausuf.
Lakosamun azimun. Lau ta'lamun. Jumlah lau ta'lamun itu itiradiyah. Awid doa kama fil bait, atau jumlahnya atau tujuannya untuk doa sebagaimana dalam bait kemarin. Inna samani nawabullik taha qad ahwajat sam'i ila turjuman. Fa inna qaula syair wa bullik taha du'aun lil mamduh. Ucapan syair wa bullik taha itu adalah sebagai doa bagi yang dipuji. Bi an yuballighahu Allahu samanina aman, supaya Allah menyampaikannya kepada 80 tahun juga. Wa nahwu, dan juga seperti ucapan kana rahimahullahu aliman amilan, adalah beliau, semoga Allah merahmatinya, seorang yang alim lagi beramal. Ini juga jumlah itiradiyah. Qala Syekh rahimahullah, itu juga itiradiyah karena memisah antara qala dengan maqulul qaul. Tapi kalau misalnya qalahu asy-Syaikh Muqbil misalnya, kemudian rahimahullah, itu bukan itiradiyah karena sudah enggak memisah apapun. Jumlah itiradiyah itu pokoknya yang di tengah. Di tengah-tengah. Qala al-mithalul khamis, contoh yang kelima, litadzil. Tujuannya adalah untuk meneruskan, melanjutkan. Wa huwa an yu'ta bi jumlatin tashtamilu ala ma'na jumlatin qablaha. Yaitu mendatangkan sebuah kalimat yang mencakup makna yang sudah disebut oleh kalimat sebelumnya. Seperti tadi, innal batila kana zahuqa, sebenarnya sudah dicakup wazaqal batil. Cuma ada penjelasan bahwasanya bukan cuma zahik tapi zahuk. Sebenarnya ya belum sepenuhnya dimuat oleh yang sebelumnya, tetap ada tambahan. Karena zahuk beda dengan zahik. Kalau cuma sekedar innal batila kana zahikon, ini mungkin sudah disebut sama yang sebelumnya, tapi ada tambahan yaitu zahuk. Bukan cuma sekali itu saja, batil itu sirna. Karena memang sifatnya kebatilan itu gampang atau mudah sirna. Itu makna zahuk. Gitu, bukan hanya menetapkan batil itu sirna, tapi mudah sirna. Banyak sirna, rawan sirna. Nah itu. Jadi sebenarnya tastamilu ala makna jumlatin qabla, bukan kok semuanya ya, tetap ada tambahan. Litaukid, ini bukan hanya litaukid sebenarnya. Tetap ada tujuan tambahan faedah yang lain, yaitu bahwasanya batil itu bukan hanya zahik, tapi zahuk. Kama fil ayat, sebagaimana di dalam ayat. Cuma dia dikatakan tadyil karena memang sebagai terusan. Belanjuran. Gitu loh, sekalian saja. Sudah mumpung nyinggung batil itu sirna, sekalian saja. Sekalian diberikan sifat aslinya bahwasanya batil itu zahuk, gitu loh. Itu namanya tadyil. Menyebutkan sesuatu berpas-pasan, sekalian disebutkan semuanya, gitu loh. Ketika menyebutkan sebagian, maka sekalian disebutkan semuanya, itu makna tadyil. Kalau al-mithalus sadis litatmim, contoh yang keenam litatmim, wa huwa an yu'ta bi jumlatin ba'da kalamin la yuhimu khilafal maksud, yaitu mendatangkan sebuah jumlah setelah ucapan yang ucapan tadi sebenarnya sudah enggak perlu atau enggak apa tadi yuhimu tadi enggak apa? Artikan apa tadi yuhimu? Enggak memberi prasangka sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi sebenarnya enggak ada dia pun enggak apa-apa, gitu loh. Jadi tatmim itu didatangkan setelah ucapan yang sebenarnya sudah jelas, sudah enggak perlu, atau seandainya enggak ada tambahan itu pun dia enggak apa-apa. Maksud enggak akan ketukar. La yuhim, sudah enggak mengisyaratkan lagi, enggak mengkhawatirkan lagi maksudnya itu salah. Itu namanya tatmim, disempurnakan. Cuma ya tetap ada faedahnya, yaitu linuktatin, untuk sebuah alasan, linuktatin untuk sebuah titik, sebuah catatan. Kal mubalaghah, contohnya adalah untuk mubalaghah, semakin tinggi. Nah, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbi, ay hubbit ta'am. Kembali kepada ta'am. Maka jumlah ala atau ucapan ala hubbi ini didatangkan untuk sebuah tujuan, yaitu nuktah,
tujuannya makanan bukan hanya makanan yang jelek, tapi disuruh memberi makanan yang bagus. Itulah sifat mereka yang orang-orang yang baik. Mereka itu infak dari makanan-makanan yang mereka senangi, bukan dari makanan-makanan yang ditinggalkan. Itu. Seandainya ala hobi ini ditinggalkan pun dalam ucapan biasa sudah cukup. Mereka itu suka memberi makan. Tapi diterangkan lagi sama Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar memberi makan, tapi memberi makanan yang bagus, yang dicintai. Ini juga sebenarnya sebagian ahli balaghah ada yang mengatakan ini juga lil ihtiros. Untuk yang ketujuh, karena supaya menjaga dari makanan-makanan yang jelek. Supaya menjaga dari makanan-makanan yang jelek. Ya terserah mau dijadikan sebagai ihtiros juga bisa. Dijadikan sebagai tatmim juga bisa. Tapi ini bukan tadjil, ya, bukan tadjil. Harus bisa membedakan antara tadjil dan tatmim. Tadjil itu mumpung ada kesempatan disebut sekalian, itu namanya tadjil. Di sini nggak ada. Di sini nggak ada makna seperti itu. Biar kita tahu bagaimana kriteria tadjil itu. Ya tadi seperti sekalian saja. Kalau misalnya sabi lil ihtiras untuk menjaga wahada fi qawli fil bait ghairu mufsidiha li anna suqya naw'an, karena yang namanya mengaliri sebuah tanaman itu ada yang dua jenis, suqya rahmah wa suqya adab. Ada yang aliran yang membawa rahmat dan ada yang membawa adab. Fa yahtamilul kalamu an yuhima anha suqya adab. Maka ucapan yang pertama sakoka ini ada kemungkinan memberi makna dia adalah suqya adab. Fahtarosa, maka dia pun menjaga, membuat penjagaan. Ihtarosa maknanya membuat penjagaan, itu namanya. Ifta'ala membuat penjagaan. Biqaulihi ghairu musidiha an suqyal adab, supaya tidak difahami suqya yang azab. Qala wal mithalu tsamin litakraril mufid. Untuk mengulang yang tujuannya itu untuk memberi faedah. Fahuwa fil ayat ini lil indari wat taukid. Maka itu dalam dua contoh ayat tujuannya adalah untuk indar, semakin memperingatkan dan untuk menguatkan. Maka qouli subhana fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ini juga takror. Tujuannya untuk taukid. Wa takriril makna fi dhihnis sami, untuk menguatkan makna dalam dhihnis sami. Wa qad yakunu takraru litulil fasl. Ini fungsi lain dari takror. Takror fungsinya ada yang untuk semakin menguatkan, ada juga karena litulil fasal, karena sudah panjang terpisah. Contohnya ucapannya Nabi Yusuf. Inni ra'aitu ahada asyara kaukabau wasyamsa wal qamara. Diulang lagi, ra'aituhum li sajidin. Itu litulil fasal. Idqala Yusufu, tatkala Yusuf berkata kepada bapaknya, ya abati inni ra'aitu, saya melihat ahada asyara kaukabah, 11 bintang dan matahari dan bulan. Ra'aituhum, diulang lagi ra'aituhum. Saya melihat mereka semuanya bersujud kepada saya. Nah, ini bagus untuk diulang lagi. Kalau nggak diulang lagi, kepanjangan misahnya. Kepanjangan misahnya ra'aitu, ini ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara sajidili sajid. Kepanjangan. Maka boleh seperti ini atau lebih bagus diulang lagi. Ada beberapa contoh ini yang litulil fasal ini. Aulit taladdud bi dzikrihi, atau yang untuk tujuannya untuk taladdud. Karena memang senang nyebut, jadi disebut terus diulang-ulang terus. Ketika menyebut nama sang kekasih, padahal sudah nggak perlu disebut pakai namanya, cukup pakai domir saja sebenarnya, tapi disebut terus namanya karena senang menyebut nama tersebut. Seperti sakallahu najdan wassalamu ala najdin. Ya habbada najdun alal qurbi wal ba'idi. Padahal najdun itu sebenarnya pakai domir saja cukup. Salamullahi sakallahu najdan wassalamu alaihi. Wa ya habbada alal qurbi wal sudah cukup, tapi disebut terus namanya, diulang-ulang lagi karena talazzud, karena merasa lezat dengan nama tersebut.
Ini itnab, dan ini bagus sekali ya ikhwan, sangat berfaedah sekali ketika kita merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mana yang itnab, mana yang ijaz. Ini bagus sekali. Selesai kita alhamdulillah dari ilmu ma'ani. Selanjutnya adalah ilmu bayan. Ilmu bayan. Kita baca sedikit ya ilmu bayan biar gantung. Kalau ilmu bayani huwa ilmun yurika at-turuqa al-mukhtalifata allati tuwaddihu bihal ma'na al-wahida al-munasiba lil maqam. Ilmu bayan itu adalah sebuah ilmu yang memperlihatkan kepadamu cara-cara yang berbeda untuk menjelaskan satu makna. Nah, ini bedanya ilmu bayan dengan ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani itu ilmu tentang beberapa makna. Kalau ilmu bayan itu kadang satu makna, kandungan satu makna, tapi cara bungkusnya itu dengan beraneka macam bungkus. Cara menjelaskannya dibalut, dibungkus dengan beberapa penjelasan. Padahal maknanya ya satu makna. Kalau ilmu ma'ani kemarin banyak makna. Ini maknanya ada yang khobar, ada maknanya yang insya. Tapi kalau ilmu bayan itu adalah cara bungkusnya. Cara menyampaikannya dengan berbagai macam uslub. Al-makna al-wahida al-munasiba lil maqam, yang lebih cocok kepada kesempatannya. Maka ilmu bayan ini lebih kepada keahlian. Kalau ilmu ma'ani kemarin kepada kebutuhan. Memang dibutuhkan ilmu ma'ani itu. Kamu kapan harus itnab, kapan harus ijaz, itu karena kebutuhan. Tapi kalau ilmu bayan ini lebih kepada keahlian. Lebih kepada keterampilan, pinter nyampaikan. Kalau wa mabahithu at-tashbih, pembahasan ilmu bayan itu adalah tasbih, penyerupaan. Nahwu Muhammadun kal badr walahu arkanun wa anwa'un wa agradun. Ini masuk semua, masuk tasbih ini. Arkan, anwa, agrad. Terus wal majaz, ini ataf kepada tasbih. Di antara pembahasannya juga adalah majaz. Nahwu kallamanil asadu aliyun. Terus yang ketiga wal kinayah, dan pembahasan kinayah. Kinayah itu seperti tauriyah. Atau kinayah itu adalah kata perumpamaan. Apa namanya kalau bahasa Indonesia? Nahwu fulanun katsirur rama, seseorang itu banyak abunya. Maksudnya apa? Suka memasak atau dia itu mulia. Artinya di rumahnya banyak tumpukan abu. Abunya itu jadi katsirur rama bukan kok boros, bukan, tapi pemurah. Qala al-idha at-tashbihu nahwu Muhammadun kal badri fil jamal. Tasbih adalah menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Ini dalam bahasa Indonesia namanya simil. Majaz simil, penyerupaan. Kalau warkanu arba'ah, ada rukun-rukunnya ada 4. Al-musyabbah, yang diserupakan. Wal adah, alat menyerupakan, yaitu kaf, ka'anna, dan misal. Wanhabuhuma. Wal musyabbah bih, terus yang diserupai. Syabbah bih itu yang diserupai. Wa wajhus syabah, dan sisi penyerupaan. Maka 4 ini diingat. Tasbih ada 4 rukunnya, yang diserupakan, yang diserupai, alat menyerupakan, sisi keserupaan. Fa in dzukiratil arkanul arba'ah kama fil mithal fa huwa tasbihul mufassal. Kalau semuanya penuh, ada musyabbah, dan yang 2 memang enggak boleh dibuang ini. Musyabbah sama musyabbah bih enggak boleh dibuang. 4 rukun ini 2 enggak boleh dibuang, 2 yang lain boleh dibuang. Alat penyerupaan boleh dibuang, sisi penyerupaan juga boleh dibuang. Tapi kalau yang diserupakan sama yang diserupai, nggak boleh dibuang. Iya, terusan dibuang. Kalau semuanya lengkap, disebutkan semuanya, maka ini namanya tasbih mufassal atau tasbih tam, sempurna. Muhammadun kal badri fil jamali. Nah, itu Muhammad seperti purnama dari sisi keindahan. Itu semuanya ada. Musyabbah ada, adat ada, musyabbah bihi ada, wajhu syabah juga ada. Fa in hudzifatil adatu fa huwa muakkad. Kalau alat penyerupaannya dibuang, ini namanya syibhun tasbih muakkad. Seperti Muhammadun badrun fil jamal.
Ini juga bagus. Ini juga lebih mengena. Semakin sedikit rukunnya semakin kuat tasbih itu. Karena semakin persis berarti. Semakin persis kalau semakin sedikit. Kalau Muhammadun kal badri kan masih seakan-akan, tapi kalau Muhammad adalah bulan, nah itu lebih sangar lagi. Kalau dibuang juga sisi penyerupaannya, ini juga lebih kuat lagi. Kenapa? Karena sisi penyerupaannya nggak perlu disebutkan. Tidak hanya satu, bisa banyak gitu loh. Jadi pokoknya kalau semakin sedikit dalam uslub tasbih ini semakin kuat. Kalau cuma disembunyikan alatnya tok namanya muakkad. Fa in hudhifa wajhu syabah, sisi penyerupaannya disembunyikan, fahuwa mujmal, maka ini mujmal. Nahwu an-nahwu lil lisani kal milhi fit ta'am. Nahwu dalam ucapan itu seperti garam untuk makanan. Gak disebutkan sisi penyerupaannya dari sisi apa. Musyabbah ada, adat ada, musyabbah bihi ada, tapi nggak disebutkan wajhu syabah. Dari sisi kalau nggak ada ya nggak enak, gitu. Kalau dari sini nggak ada ya nggak enak, nggak lezat, nggak bisa, hambar, gitu. Fa in hudhifa wajhu syabah wal adatu fa huwa balik. Kalau ini yang paling sempurna. Kalau semuanya disembunyikan, wajhu syabah juga disembunyikan, alatnya juga disembunyikan, maka ini namanya tasbihun balighun. Ini tasbih yang balik. Wa huwa aqwa, dan ini yang paling kuat. Nahwu Muhammadun badrun. Sudah nggak ada seperti lagi, terus juga nggak ada dalam masalah apa. Pokoknya Muhammad adalah purnama. Nah ini. Itu tadi tasbih dan termasuk ilmu bayan. Karena semua ini maknanya sama loh ya kawan. 4 hal ini maknanya sama. Satu makna, baik yang musyabbah, mufassal, tasbih mufassal, tasbih muakkad, tasbih mujmal, tasbih balik, ini satu makna. Cuma beda apa? Beda kekuatan tok. Beda menancapkannya saja. Itu. Inilah bedanya ilmu bayan dengan ilmu makna. Semua 4 model tasbih tadi satu makna. Maknanya ingin menyerupakan sesuatu dengan sesuatu gitu saja. Kandungannya sama, kandungannya satu. Tapi cara menyampaikannya yang berbeda. Ataupun macam-macam berikutnya insya Allah akan kita lewati di pertemuan yang akan datang. Dan tasbih ini juga termasuk bagus, termasuk dibutuhkan dalam hari keseharian, dalam kehidupan sehari-hari. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.